Wahassa 'alal istiqomati fi taubati. Wahassa dan menganjurkan. Yang bawa pulpen tolong diartiin. Wahassa dan telah menganjurkan oleh Tuan Guru 'alal istiqomati terhadap istiqomah fi taubati di dalam bertaubat. Jadi pengarang ini kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani menganjurkan kepada kita agar senantiasa kita istiqomah di dalam bertaubat. Apa itu istiqomah? Terus menerus, tidak bosan-bosan, tidak henti-henti di dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus istiqomah dalam bertaubat? Li'annahu karena bahwasanya kelakuan. Li'annahu karena bahwasanya perbuatan. Mata makana fi taubati, itu kapan-kapan ada di dalam taubatnya, iwijazun oleh bengkok. Mengapa kita harus istiqomah di dalam bertaubat? Karena satu saat taubat kita itu bengkok. Bisa saja lantaran kita bosan, tiba-tiba apa? Taubat kita itu menjadi bengkok, menjadi melenceng. Oleh karena taubat kita menjadi bengkok dan melenceng, insahaba hukmuhu, insahaba maka tertutup hukmuhu oleh hukumnya man fi kulli maqamin pada tiap-tiap maqam ba'dahu setelahnya. Jadi orang yang taubatnya bengkok, orang yang taubatnya melenceng, orang yang tidak istiqomah dalam bertaubat, maka kata Syekh, kata ini musannif Tuan Guru, in sahaba hukmuhu, maka ketutup hukumnya man fi kulli maqami ba'dahu pada setiap maqam yang berikutnya. Enggak bisa naik dia ke makam yang berikutnya. Sebab apa? Likulli syai'in maqamun, setiap sesuatu itu ada tempatnya. Ada maqam derajat kita ini derajat ibtidaiyah. Tapi kalau orang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi yaitu al-arif billah, mereka itu adalah derajat yang arif, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen derajat kita naik dari derajat ibtidaiyah sampai kepada derajat yang lebih tinggi yaitu derajat ma'rifatullah, maka kita kudu jangan bosan-bosan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru maka jadi bina'uhu oleh bangunannya simman muhalhilan, yaitu hancur. Maka tobatnya, kalau tobatnya itu kagak istiqomah, maka tobatnya jadi hancur, jadi rusak. Seperti apa rusaknya? Kaman sebagaimana orang bana yang membangun oleh siman haitohu pada pagar bangunan min labinin dari bata yabisin yang kering, bighairin tinin tanpa lem, tanpa tanah. Sama halnya ketika orang yang tidak istiqomah di dalam bertobat, itu seperti orang yang bangun pagar rumah pakai batu, pakai tanah, tetapi tidak pakai adukan, kagak pakai semen, roboh gak? Roboh. Seperti itu. Makanya ulama di sini menjelaskan, menganjurkan kepada kita agar senantiasa kita harus istiqomah di dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dari taubat dari apa? Dari berbagai macam dosa dan noda yang telah kita lakukan. Baik dosa besar ya, dosa kecil, dosa perkara yang makruh harus ditaubat itu. Dosa dari melihat bahwasanya kita adalah orang yang terbaik itu nggak boleh. Harus kita bertobat dari hal itu semua. Qala sayyidi, qala telah berkata sayyidi oleh Tuanku Muhammad bin Ainan.
Qala telah berkata Sayyidi oleh tuanku Muhammad bin Innan rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Man istaqoma. Man istaqoma, bermula orang istaqoma itu yang istiqomah. Oleh siman fi taubatihi, pada taubatnya man. Barang siapa yang bertaubat, yang istiqomah dalam bertaubat, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat-maksiat, bertobat dari perbuatan dosa besar, bertobat dari perbuatan dosa kecil, bertobat dari perkara-perkara yang dianggap makruh. Orang yang beristiqomah di dalam bertaubat dari berbagai macam maksiat, irtaqo, maka naik, maka dapat naik ila taubati min kulli ma la ya'ni, ila taubati min kulli ma la ya'ni, dari taubat dari tiap-tiap barang yang tidak bermanfaat. Jadi kalau orang yang sudah istiqomah di dalam bertaubat, maka mereka itu akan bertaubat dari hal-hal yang melakukan perbuatan itu nggak ada manfaatnya, kayak kumpul-kumpul yang nggak ada manfaatnya, nggak mau tuh, lantaran dia istiqomah dalam bertaubat. Sampai lagi kumpul-kumpulnya itu menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya, atau menimbulkan maksiat. Dan orang yang istiqomah dalam bertaubat, maka secara nggak langsung dengan sendirinya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, seperti itu. Waman lam yastaqim, waman, dan bermurah orang lam yastaqim itu tidak istiqomah fiha, padanya taubat. Waman, dan bermula orang itu lam yastaqim itu tidak istiqomah oleh siman fiha, padanya taubat, la yasumma, maka tidak dapat mencium oleh siman minat taubati, dari taubatnya man, anil fudulir raihati, dari keutamaan baunya taubat. Jadi orang yang tidak istiqomah di dalam bertaubat, orang nggak kontinu di dalam bertaubat, taubatnya selalu putus-putus, maka orang tersebut tidak dapat mencium aroma baunya taubat. Oh, taubat itu ada aromanya, ada. Seperti masakan. Itu kalau kita cium aroma masakan itu terasa pedas, kadang-kadang hidung kita bangkis. Ya, itu pasti aromanya pedas, atau hidung kita panas. Itulah aromanya masakan. Dari lantaran baunya itu panas, sehingga masakan tersebut pasti kita katakan pedas. Sama halnya ketika orang yang tidak istiqomah dalam bertaubat, maka mereka tidak dapat mencium baunya taubat, wanginya, aromanya taubat. Itulah seperti itu. Selain itu bagaimana? Wala yaqdiru ala riayatin. Selain tidak dapat mencium aroma baunya tobat, dan mereka juga wala yaqdiru ala riayatin, mereka tidak kuasa, tidak bisa ala riayatin, atas menjaga khotirihi abadan, perasaan pada selama-lamanya. Dia nggak bisa merasakan untuk melakukan perbuatan baik lagi, nggak bisa, segen aja untuk melakukan perbuatan baik, lantaran sebab mereka tidak istiqomah di dalam bertaubat. Inilah pentingnya istiqomah dalam bertaubat. Segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan, kita taubati agar kita mencapai derajat makom yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal taglibu, bahkan balik alaihi, atasnya man. Bal taglibu, bahkan balik alaihi, atasnya man, khawatirul ma'asi, pada perbuatan maksiat. Bahkan bisa-bisa saja mereka itu lantaran tidak bertaubat, lantaran tidak istiqomah dalam bertaubat, bisa-bisa saja mereka itu balik lagi kepada maksiatnya, ngulangin lagi terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena apa? Lantaran mereka itu tidak istiqomah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta fi sholatihi, sehingga di dalam sholatnya man.
Sehingga ketika dalam sholat pun mereka berhasrat, berkeinginan untuk melakukan maksiat. Contoh kita lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu ada terlintas pikiran, ntar siapa lagi yang gue mau jahatin, ntar siapa lagi yang gue mau sakiti. Itu terlintas pada pikiran. Lantaran apa? Lantaran tidak istiqomah di dalam bertaubat. Ini kata pengarang ini kita. Wa ta'ammal, dan renungkanlah. Wa ta'ammal, dan renungkanlah qaulahu, pada firman Allah Ta'ala lil ma'sumil akbar. Qaulahu, pada firman Allah Ta'ala lil ma'sumil akbar, kepada nabi yang maksum. Apa itu maksum? Maksumil akbar itu nabi yang terjaga dari dosa besar. Jadi nabi itu terjaga dari dosa besar. Kenapa? Karena ada yang jagain. Siapa? Malaikat. Kalau kita juga, kalau kita ada yang negor, ada yang nyalain, berarti itu kita sedang dijagain. Nah, ditegur sama itulah malaikat kita. Seperti itu. Wa ta'ammal, dan renungkanlah qaulahu, pada firman Allah Ta'ala lil ma'sumil akbari, kepada nabi yang maksum, yang maksumil akbar, sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah nih ya. Sallallahu, semoga merahmati oleh Allah, alaihi, atasnya Nabi, wasallam, dan semoga memberikan keselamatan. Apa firman Allah? Fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka tetaplah istiqomah olehmu ya Muhammad. Kama umirta, kama sebagaimana umirta aku perintahkan. Waman, dan orang-orang taba yang tobat oleh siman, maka bersama engkau. Ini kata Allah, ya Muhammad, istiqomahlah olehmu sebagaimana yang telah aku perintahkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Hud ya, ayat 112. Fa'amarahullahu, maka memerintahkan oleh Allah, bil istiqomati fit taubati, dalam istiqomah dalam bertaubat. Maka setelahnya itu, maka Allah memerintahkan kepada Nabi, dan juga Nabi memerintahkan untuk istiqomah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, dan orang-orang taba yang tobat oleh siman, ma'ahu, bersamanya Nabi. Min jami'i itba'ihi wa ummatihi, dari seluruh pengikut-pengikutnya Nabi, wa ummatihi, dan umat-umatnya Nabi. Setelah itu apa? Mereka pada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini juga umat-umatnya Nabi pada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Nabi sesuai dengan konteksnya. Fastaqim, kata Allah dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, maka istiqomahlah olehmu, kama umirta, sebagaimana aku perintahkan, kata Allah. Wa man taba, dan orang-orang taba yang tobat oleh man, maka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sayyidi Aliul Khawasu, wa qala, dan telah berkata oleh sayyidi, oleh tuanku Aliul Khawas, rahimahumullahu ta'ala, semoga merahmati oleh Allah. Man istaqoma, bermula orang itu istaqoma, itu istiqomah oleh siman, fi taubatihi, pada taubatnya man, wazahada, dan bersikap zuhud fi dunia, terhadap dunia. Faqadin toaya, maka sungguh telah melipat oleh siman fihi, padanya man, sairul maqamatin, akan seluruh derajat-derajat, akan seluruh makom-makom, al-ahwali sholihati, keadaan kedudukan yang baik. Apa artinya? Orang yang istiqomah di dalam bertaubat, setelah mereka istiqomah dalam bertaubat, lalu bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Tidak cinta dengan dunia,
Artinya dunia itu tidak dijadikan di hatinya, tetapi dunia itu dijadikan di tangannya. Bagaimana menciptakan, menjadikan dunia itu ada di tangan kita? Yaitu dengan cara melakukan berbagai macam syariat. Punya harta banyak, dia infakkan, ya. Punya kekayaan banyak, dia salurkan kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya zuhud secara syariat. Artinya apa yang ia miliki, dunia yang dikelilingi dengan hartanya, hidupnya yang dikelilingi dengan harta dunia itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya zuhud. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan dunia lalu mengasingkan diri ke sebuah ke tengah hutan. Tetapi zuhud di situ adalah menggunakan menggunakan harta yang ia miliki untuk jalan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Man istaqoma fi taubati, barang siapa bermula orang yang beristiqomah di dalam taubatnya man, wa zahada dan berzuhud di dunia, di dalam dunia, faqadin tawaya, maka sungguh orang tersebut telah melipat fihi padanya man sairul maqamatin, oleh seluruh derajat-derajat. Jadi derajat-derajat apa aja udah dimiliki oleh mereka yang istiqomah dan bersikap zuhud terhadap dunia. Tanbihun. Udah selesai itu ya, sampai situ. Sekarang ada peringatan nih. Tanbihun ayhada, tanbihun ayhada, bermula ini yaitu suatu peringatan. Yang bagi seyogianya lil abdi, bagi seorang hamba, ayu fatisa, agar meneliti a'dha'ahu, akan anggota tubuhnya hamba, zohiratan yang bangsa zohir, wabatinatan dan yang bangsa batin. Kapan? Sobahan, pada waktu pagi, wa masaan, dan waktu sore. Kata pengarang ini kitab memperingatkan kepada kita bahwasanya kita harus harus meneliti anggota tubuh kita. Apa itu anggota tubuh kita? Baik tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Ini anggota tubuh. Yang apa? Yang zohir, yang nampak. Dan juga pengarang ini kitab mengingatkan kepada kita agar kita menjaga anggota tubuh kita yang batin. Apa itu yang batin? Yang hati. Perasaan kita. Masihkah kita berburuk sangka kepada orang lain? Nah, harus kita jaga. Masihkah kita masih melakukan kesel, dengki dengan orang lain? Itu kudu kita jaga. Harus kita tinggalkan itu semua. Pada waktu kapan? Sobahan wa masaan, pada waktu pagi dan waktu sore hari. Harus kita jaga anggota tubuh kita. Hal hafizat, apakah terjaga hududullah, pada pelanggaran-pelanggaran Allah. Nah, apakah terjaga ini anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, apakah sudah terjaga dari pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala? Allati haddaha, yang telah menghukumi oleh Allah akan allati. Laha, baginya anggota. Au ta'addat, atau menantang. Nah, apakah anggota tubuh kita baik yang zahir dan yang batin pada waktu pagi dan pada waktu sore, apakah anggota tubuh kita sudah terhindar dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, ataukah Allah malah kita tantang dengan hukumannya? Contohnya, Allah melarang untuk melakukan maksiat lantar. Terus kita maksiat, itu kan berarti menantang hukuman Allah. Apakah sudah terjaga anggota tubuh kita dari hukuman-hukuman Allah? Wahal qomat bima umirat bihi, wahal, dan apakah qomat telah menjadikan oleh Allah bima umirat, pada perkara umirat yang diperintahkan, bihi dengannya a'dha, bihi dengannya ma, min ghaddil basari, dari memejamkan pandangan. Nah, apakah diri kita, anggota tubuh kita telah terjaga dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bin ghaddil basari, seperti memejamkan pandangan. Ini mata kita harus kita pejamkan. Jangan asal lihat. Kita jaga mata kita, jangan sampai kita melakukan maksiat dengan sebab mata.
melihat orang yang bukan muhrimnya, melihat aurat, melihat apa lagi? Melihat hal-hal yang diharamkan menurut agama. Apakah mata kita sudah terjaga? Wahibdil lisan, dan apakah lidah kita sudah terjaga? Dari apa? Dari menjaga, dari berkata yang tidak baik, dari menggunjing orang, menyakiti orang, atau apa? Memfitnah orang. Apakah sudah terjaga ini lidah kita? Wal udhuni, dan telinga kita, apakah kita masih mendengar perkara-perkara yang tidak baik? Masih mendengarkan, suka mendengarkan orang-orang yang ngomongin orang umpamanya, atau mendengarkan perkara-perkara yang haram. Apa itu perkara-perkara yang haram? Mendengarkan yang tidak, barang yang tidak bermanfaat, bahkan dapat merugikan orang lain. Apakah telinga kita sudah terjaga? Wal qalbi, dan hati kita, apakah sudah terjaga dari hal itu semua? Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, ala wajhil ikhlas, atas jalan ikhlas. Apabila kita sudah melakukannya dari memejamkan mata, menjaga pandangan, menjaga lidah kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita, itu kita jalankan dengan ikhlas, jangan paksaan. Harus kita ikhlas apa yang kita telah lakukan hal itu semua. Awalam takum, atau tidak. Fa in ra'a jarihatin min jawarihatin ata'at. Fa in ra'a, apabila melihat oleh si hamba, fa in ra'a, apabila melihat oleh a'dha, fa in ra'a, apabila melihat oleh si hamba oleh si a'dha jarihatin, pada anggota tubuhnya, min jawarihatin, dari anggota tubuhnya hamba, atau pada taat, syakarallah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila anggota tubuh kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah dapat memejamkan pandangan mata kita. Alhamdulillah, kita sudah menjaga hati kita. Alhamdulillah, kita sudah menjaga mata kita, telinga kita dari hal-hal yang munkarat. Kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaro nafsahu ahlan lidzalika, dan janganlah walam yaro, dan tidak melihat nafsahu pada dirinya, ahlan itu ahli lidzalika yang demikian itu. Dan janganlah kita menilai bahwasanya kita adalah ahlinya dalam hal itu. Oh, gua ahli dalam berkagak boleh. Oh, gua ahli di dalam apa? Di dalam memejamkan pandangan mata juga nggak boleh. Itu namanya sombong. Bersyukur aja kepada Allah, tapi jangan sekali-kali kita mengatakan kita adalah ahlinya dari kebaikan. Jangan pernah. Itu bagian dari sifat syaitan. Ini Miria, bisa ya? Wa in ra'aha talaqqahat, wa in ra'aha, dan apabila melihat oleh si hamba padanya anggota talaqqahat, itu bupak, itu apa? Ternodai bimaksiatin, dengan maksiat, minal ma'asi, dari berbagai macam maksiat, akhadha fin nadami wal istighfari, maka ambillah, menyesalilah, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat anggota tubuh kita yang ternoda, yang bupak, yang ternoda, yang terlumur dengan noda dan dosa, maka kita diperintahkan untuk menyesali. Setelah kita menyesali, wal istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yazkurullah ta'ala, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idlam yuqdir alaihi, apabila tidak mampu alaihi, atasnya hamba, aksaru min dzalika tilkal ma'siyati, oleh lebih banyaknya dari yang demikian itu maksiat. Nah, ragu kalau adzan begini nih, gak apa-apa,
Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah apa? Sudah terhindar dari dosa dan noda. Dan apabila pada tubuh kita itu ternodai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah jalan untuk istighfar dan menyesali, tidak mengulanginya lagi. Ini Tuan Musannif memerintahkan kepada kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Idlam yukdir alaihi. Idlam yukdir, apabila tidak mampu alaihi atasnya hamba, aksaro oleh lebih banyak mintilkal masyiyah, dari banyaknya maksiat. Walam yuktal, dan tidak diuji dan tidak diuji jawarihatin oleh anggota tubuhnya hamba, allati yang durhaka, bil amrodi dengan sebab sakit penyakit, wal jirohati dan sebab luka, wadamamili dan sebab apa? Bisul operasi, wal kuruhi dan bisul. Karena bahwasanya kita juga kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila anggota tubuh kita itu tidak diuji dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Lantaran anggota tubuh kita sudah melakukan maksiat. Bisa-bisa saja Allah itu memberikan ujian, mencoba kepada hambanya dengan cara diberikan sebuah ujian luka. Contohnya tangan kita yang sering apa? Yang sering maksiat, bisa saja Allah melukainya. Dibikin sakit, kaki kita dibikin sakit lantaran kita telah melakukan maksiat. Tetapi Allah tidak melakukan apa? Tidak melakukan luka, tidak menyakiti kita. Kenapa? Nah, itu kita harus bersyukur. Padahal dosa kita udah banyak, tapi Allah tidak menyakiti kita, tidak melukai kita. Itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya seperti itu. Fa inna kulla adwin, karena bahwasanya tiap-tiap anggota itu istahaqqa, itu berhak nuzula balaihi, turunnya bala. Karena anggota tubuh kita yang telah melakukan maksiat itu berhak menerima turunnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak diturunin bala, kita enggak diturunin bahaya, kita enggak dikasih penyakit, kita enggak dikasih luka. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ketahuilah, dzalika yang demikian itu, ya ahi, wahai saudaraku. Lanjut ya. Fa'lam, ketahuilah, dzalika yang demikian itu, ya ahi, wahai saudaraku. Walzam, dan tetaplah olehmu at-taubata, pada taubat, wa abghadid dunya, dan bencilah olehmu ad-dunya, pada dunia, tab'an lillahi ta'ala, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita istiqomah dalam bertaubat, setelah kita mudawamah terus menerus dalam bertaubat, maka bencilah olehmu akan dunia. Kita disuruh benci dunia, dan berlakulah zuhud karena mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah taala itu lam yandur, itu tidak melihat oleh Allah ilaiha, padanya dunia, mundun pada ketika khalaqaha, menciptakan oleh Allah akan dunia. Jadi Allah itu ketika melihat dunia, Allah ketika menciptakan dunia, Allah tidak melihat. Allah ketika menciptakan dunia, Allah tidak melihat. Kenapa? Karena saking bencinya Allah dengan dunia. Makanya setelah kita istiqomah dalam bertaubat, maka bencilah. Kita harus benci dengan dunia. Artinya benci itu apa? Dunia itu kita jadikan majra'atul akhir. Dunia itu kita jadikan tanaman untuk menuju akhirat. Dunia itu harus kita taruh di tangan kita, jangan di hati kita. Artinya apa yang kita miliki di dunia ini,
baik kendaraan, harta, semuanya kita pergunakan untuk syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Apa yang kita tanam di dunia ini nantinya akan kita petik di akhirat kelak nanti. Maka bencilah dunia di sini, yang dimaksudnya itu adalah dunia jangan ditaruh di hati, tapi jadikanlah dunia itu di tangan kita. Apa yang kita miliki, baik harta, kekayaan, apapun, semua yang kita miliki itu adalah untuk syariat ibadah kepada Allah. Beramal kepada yang membutuhkan, kita sumbangkan, kita bantu yang lemah. Itulah syariatnya seperti itu. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, hubbul mal, bermula cinta harta, wasaraf, dan cinta jabatan, yunbitani, itu dapat menumbuhkan an-nifaqah, pada sifat kemunafikan. Karena kata Nabi, cinta harta dan cinta kedudukan itu dapat menimbulkan sifat kemunafikan. Bisa-bisa saja karena kita punya jabatan yang tinggi, kita bisa saja melakukan hal-hal yang nifaq seperti itu. Fil qalbi, di dalam hati, kama yunbitul ma'ul baqala, sebagaimana menumbuhkan air pada sayuran. Makanya sayuran itu kalau disiram pakai air cepat banget tumbuhnya. Sama orang yang cinta dunia, orang yang cinta jabatan, orang yang cinta kedudukan, orang yang suka melampaui batas, itu dapat menimbulkan sifat kemunafikan. Seperti air menumbuhkan sayuran. Sayuran kalau disiramin kan cepat banget tuh sebenarnya. Seperti itu. Wa qad kana Abu Abdullah Sufyan as-Sauri, wa qad kana, dan sungguh telah ada oleh Abu Abdullah Sufyan as-Sauri rahimahumullahu ta'ala, yaqulu, itu berkata, lau anna abdan abadallah, lau anna, seandainya ada hamba itu, abadallah, itu beribadah kepada Allah ta'ala, bijami'il ma'murati, dengan seluruh perkara perintah-perintah yang diperintahkan, illa, kecuali annahu, bahwasanya hamba, yuhibbun, itu cinta oleh si hamba dunia, pada dunia, illa nudia, illa, kecuali nudia, dipanggil oleh si hamba, diundang oleh si hamba, alaihi, atasnya hamba, yaumal kiamati, di hari kiamat, ala ru'usi jami'i, atas seluruh kelompok-kelompok makhluk. Ala, ketahuilah, inna hadza fulanin, inna hadza, bahwasanya ini hamba, fulanu bin fulanin, fulan bin fulan, itu qad ahabba, itu telah mencintai oleh amba, ma abghadu, ma sesuatu, abghadu, yang paling dibenci oleh ma abghadullah, sesuatu yang paling dibenci, al-haqqu, oleh Allah ta'ala yang maha tinggi. Fayakadu, maka jadilah muwajihi, oleh daging wajahnya hamba itu yaskutun, itu pada rontok, pada berjatuhan. Paham gak? Cepetan ya, kalau di pesantren begitu. Jadi orang yang cinta dengan apa? Dengan dunia, hamba gimana? Hamba yang apa? Yang beribadah kepada Allah dengan bijamil ma'murati, dengan perintah-perintah, dengan seluruh apa yang diperintahkan. Ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, umrohnya setiap bulan, puasanya rajin, tetapi di hatinya masih ada cinta dengan dunia. Tetapi di hatinya masih ada cinta dengan dunia. Orang yang hamba yang beribadah kepada Allah dengan seluruh perintah-perintahnya, tetapi di hatinya masih cinta dengan dunia, maka nanti di hari yaumul qiyamah akan diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan bersama kelompok-kelompok makhluk manusia. Diapain? Diumumin, dibilangin, ala, ketahuilah, inna hadza fulan bin fulan, ini fulan bin fulan adalah orang yang mencintai barang sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diumumin. Pas diumumin malu kan ya, malu. Akhirnya apa? Daging wajahnya itu berjatuhan, daging wajahnya itu
rontok karena malu pada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dia cinta dengan dunia. Padahal ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, tetapi di hatinya itu masih cinta dengan dunia. Makanya nggak boleh tuh. Dunia itu ayo kita jadikan di tangan kita. Jangan kita taruh di hati kita. Kalau ada di dunia ini apa yang kita miliki, baik harta, kekayaan dan yang lainnya, kita jadikan itu adalah untuk syariat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.